Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali di dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, khususnya untuk kelas 6 pada hari Kamis di hari pertama bulan Oktober, yaitu tanggal 1 Oktober 2020. Anak-anakku, untuk pembahasan mata pelajaran matematika kali ini, kelas 6 sudah sampai ke pembahasan tentang lingkaran. Ya, oleh sebab itu nanti di kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan apa itu lingkaran dan apa yang harus kalian ketahui tentang bangun datar, sebuah bangun datar lingkaran. Ya, anak-anakku, kita mulai saja. Untuk pertemuan kali ini, diharapkan siswa kelas 6 nanti akan bisa menjelaskan unsur-unsur bagian yang ada di dalam sebuah lingkaran. Yang keduanya, tentunya kelas 6 juga diharapkan mampu menjelaskan dan menghitung taksiran sebuah keliling dan luas lingkaran. Namun nanti Ibu akan lebih fokus hanya ke unsur lingkaran dan keliling lingkaran saja di pertemuan kali ini. Ya, baiklah anak-anakku, kita lanjutkan. Tak lupa selalu kita ucapkan bismillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajarin di hari ini bisa dipahami dengan baik dan menjadi pengalaman yang bermakna bagi kita. Ya, anak-anakku, sudah Ibu siapkan gambar di sini. Nah, kalau kalian mendapati gambar ini, disebut apakah gambar ini? Ya, betul sekali. Gambar ini yang disebut dengan lingkaran. Oke, berikutnya coba bandingkan dengan gambar ini. Gambar sebuah bola itu bentuknya disebut bentuk apa? Ya, betul sekali. Bentuk dari bola adalah bulat. Sedangkan untuk bentuk koin atau uang koin seperti pada gambar ini, inilah yang disebut dengan bundar. Ya, jadi kalian bisa membedakan antara lingkaran, bulat, dan bundar. Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita bisa melanjutkan dengan penjelasan berikutnya. Anak-anakku, nanti di kegiatan kali ini, karena kita akan membahas lingkaran, sebaiknya kalian juga tahu bahwa lingkaran itu kalau kita analisa terdiri dari beberapa unsur atau istilah. Ya, yang pertama itu adalah juring dengan ditandai area berwarna merah. Inilah yang disebut dengan juring. Apakah itu juring? Di sini, juring adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran dan busur lingkaran di hadapan sudut pusat yang dibentuk oleh kedua jari-jarinya. Oke, kita coba lihat. Ini juring dibentuk oleh dua jari-jari dan di sini ada pusat ya, atau tadi dikatakan di sini adalah dibentuk oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Dua jari-jari dan busur lingkaran yang di hadapan dari titik itu ya, titik garis atau istilahnya titik tengah lingkaran. Ya,
Yang berikutnya adalah daerah yang diarsir dengan warna kuning. Inilah yang disebut dengan tembereng. Apakah itu tembereng? Tembereng adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busurnya, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busurnya. Ya, seperti itu. Yang berikutnya ada juga istilah yang disebut dengan tadi jari-jari lingkaran. Apakah itu jari-jari? Oke, jari-jari lingkaran adalah jarak suatu titik pada lingkaran dengan titik pusatnya. Jarak suatu titik pada lingkaran dengan titik pusatnya. Ya. Jarak pada suatu titik lingkaran, misalkan kita beri titik lingkaran ini B dengan titik pusat lingkaran. Ya. Jadi O B ini adalah jari-jari. Begitupun dengan O A itu adalah jari-jari. O C itu juga jari-jari. Yang berikutnya ada juga yang disebut dengan diameter, yaitu garis A dan B. Di sini ditunjukkan A dan B. Apa itu diameter? Diameter adalah tali busur yang melalui titik pusat lingkaran atau melalui garis tengah. Ya, jadi tali busur adalah diameter adalah tali busur yang melalui titik pusat lingkaran. Tali busur yang melewati titik pusat lingkaran, yaitu dari A ke B. Inilah yang disebut diameter. Yang berikutnya adalah lengkung AC atau biasa disebut busur. Itu garis lengkung AC. Ini adalah busur. Sedangkan garis A ke C inilah yang disebut dengan tali busur. Ya. Yang berikutnya ada juga yang disebut dengan apotema. Ruas garis dari titik pusat tegak lurus dengan tali busur. Ruas garis yang dari titik pusat tegak lurus dengan tali busur. Ya, inilah O ke D. Ya, itu disebut apotema. Nah, yang terakhir adalah pi. Ya, biasanya digunakan 22/7 atau 3,14. Ya, kita lanjutkan ya Nana. Itu tadi unsur-unsur dari bagian lingkaran. Karena sebuah lingkaran itu memiliki unsur-unsur tersebut. Kalau kalian sudah mengenalnya, kita coba lanjutkan pembahasan berikutnya. Ya, misalkan di sini kita coba amati sebuah roda milik Yana. Ya, pertanyaan di sini, Yana mempunyai sebuah roda sepeda. Terdapat banyak jeruji di dalam roda tersebut. Disebut apakah jeruji tersebut dalam unsur lingkaran? Jawabannya adalah jari-jari lingkaran. Karena jari-jari lingkaran merupakan pertemuan titik pusat dengan titik pada keliling lingkaran. Maka apabila titik diberi nama, misal titik pusat lingkaran itu pilih nama O dan titik pada keliling
lingkaran itu kita beri A menjadi OA dan menjadi sebuah jari-jari lingkaran. Ya, oke. Jadi sudah tahu ya bahwa jeruji pada sebuah roda itulah yang disebut dengan jari-jari lingkaran yang biasanya dilambangkan dengan R kecil. Ya, nanti anak-anakku sekalian silakan kerjakan kembali ya soal nomor 1 sampai 6 yang menunjukkan bagian-bagian dari sebuah lingkaran. Nah, penjelasannya ada di slide sebelumnya ya sayang ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kalian mengenal unsur-unsur dari sebuah lingkaran, kita lanjutkan kembali bahwa di dalam sebuah lingkaran, selain unsur-unsur tadi, ada juga yang disebut dengan keliling lingkaran. Nah, untuk bisa membedakannya, coba amati gambar pizza yang begitu menggoda yang sudah Ibu siapkan gambarnya ya. Nah, di sini ada ilustrasi pizza kalau kita bagi dua dengan penanda garis biru ini. Nah, garis biru ini dari ujung keliling lingkaran satu ke ujung keliling lingkaran yang satunya itulah yang disebut dengan garis diameter. Ya, seperti itu. Jadi garis yang menghubungkan antara ujung dari keliling lingkaran ke ujung yang berikutnya itulah yang disebut dengan diameter. Sedangkan apabila jari-jari itu adalah dari titik pusat tengah lingkaran ke garis titik keliling lingkaran, sebuah garis titik keliling lingkaran ya. Jadi seperti ini. Itu ya digambarkan. Nah, bagaimana kalau keliling lingkaran? Kalau keliling adalah warna biru pada pizza ini yang mengelilingi dari bentuk lingkaran, inilah yang disebut dengan keliling lingkaran. Lalu yang berikutnya ada juga luas lingkaran yang seperti apa? Area di dalam keliling lingkaran inilah yang disebut dengan luas lingkaran. Ya, tentunya kalian sudah bisa ya membedakan istilah diameter, jari-jari, keliling, dan luas. Ya, kita lanjutkan dengan mencoba melakukan pengamatan pada kegiatan Beni berikut ini. Ya, Beni menggambar lingkaran menggunakan jangka pada kertas karton dengan jari-jari 7 cm. Kalau jari-jarinya 7 cm, berapa diameternya? Diameternya berarti 14 ya. Karena kalau diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari. Ya. Beni pun mengukur keliling lingkaran. Hasilnya 44 cm. Beni membandingkan antara panjang keliling dengan panjang diameter. Nyata keliling itu adalah panjang keliling lingkaran K ditandai dengan simbol K ya, huruf K besar, dan D adalah panjang diameter lingkaran. Perbandingan antara keliling dan diameter adalah K per D atau 44 per 14. Sehingga didapatkan 22 per 7. Penyederhanaan dari 44 dibagi 14.
Yang selanjutnya, supaya lebih yakin asalnya dari apa sih pi itu, kita coba perhatikan pengamatan yang kedua ya. Masih dilakukan oleh Benny. Benny menggambar lingkaran menggunakan jangka. Benny menggambar di kertas karton dengan jari-jari 5 cm. Nah, ini digambar 2.7 ini ya. Jadi jari-jarinya 5 cm. Berarti diameternya 2 kali jari-jari, yaitu 10 cm. Kemudian Benny mengukur keliling lingkaran. Nah, setelah diukur dengan sebuah tali, ya, bahwa lingkaran dengan jari-jari 5 cm memiliki keliling hasilnya 15,7 cm. Ya, Benny pun membandingkan antara keliling dengan diameter, yaitu keliling per diameter 15,7 per 5, hasilnya 3,14. Ya, sehingga penjelasan pengamatan 1 sebagai berikut. Hasil pengamatan 1 adalah 22/7. Hasil tersebut merupakan perbandingan antara panjang keliling dengan panjang diameter lingkaran. Penjelasan pengamatan kedua sebagai berikut. Hasil pengamatan 2 adalah 3,14. Hasil tersebut juga merupakan perbandingan antara panjang keliling dengan panjang diameter lingkaran. Berdasarkan pengamatan 1 dan 2, maka nilai keliling per diameter disebut konstanta, ya, atau biasa dibaca pi dengan tanda seperti ini, ya. Jadi nilai pendekatan untuk pi adalah 22/7 atau 3,14. Nanti kamu juga dapat menghitung nilai pi melalui tugas proyek ya. Berdasarkan pengamatan 1 dan 2 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pi itu berasal dari keliling per diameter. Oke, kita lanjutkan ya Nana. Ya, tadi sudah mengatakan ya bahwa selanjutnya kalian akan mengekspor bagaimana sih atau apa sih yang dimaksud dengan keliling lingkaran dan bagaimana cara menghitung dari sebuah keliling lingkaran. Tadi kalian sudah mengetahui asal-usulnya sebuah pi ya. Nah, keliling lingkaran itu rumusnya adalah pi kali diameter. Perhatikan di sini, pi dikali diameter. Tuh, kita masukkan pi dikali d. Sedangkan D itu adalah sama aja dengan 2 dikali jari-jari atau 2 kali R. Ya, sehingga kalau kita rapikan menjadi 2 dikali pi dikali R. Ya, jadi keliling itu sama aja dengan pi dikali D atau keliling itu 2 dikali pi dikali R. Ya, keterangan K ditandai dengan simbol K, pi ditandai dengan ini, dan jari-jari ditandai dengan simbol R kecil. Ya, jadi untuk mencari panjang keliling lingkaran adalah keliling dikali pi kali D. Ya, atau keliling itu ditulis seperti ini. Pada materi sebelumnya, tentunya kamu telah mengetahui bahwa diameter itu sama besarnya dengan 2 kali jari-jari. Sehingga sama aja kalau kita tulis D itu 2 kalinya
R, ya, atau 2 kalinya jari-jari. Dengan demikian, keliling adalah pi dikali D, atau bisa juga pi dikali 2R, atau keliling adalah 2 pi R. Ya, oke. Tidak boleh bingung ya, karena kalian sudah tahu semua tadi istilahnya. Nah, coba kita terapkan apabila Yana mempunyai sepeda, panjang jari-jari roda sepedanya adalah 50 cm. Berapa panjang diameter roda sepeda dan berapa kelilingnya? Nah, diketahui diameternya 50 cm. Rumus keliling lingkaran kita tuliskan ya, yang ditanyakan diameter dan kelilingnya. Kita tinggal jawab. Kalau diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Sehingga kita masukkan 2 dikali 50 cm hasilnya 100 cm. Ketahui diameternya adalah 100 cm. Sedangkan kalau kita mau menghitung keliling, tadi sudah kita ketahui bahwa keliling adalah pi dikali diameter. Ya, kita masukkan pi-nya menggunakan 3,14 ya. Dikali tadi diameternya adalah 100. Sehingga hasilnya kelilingnya adalah 314 cm. Mudah-mudahan semakin mencerahkan ya. Mudah bukan menghitung jari-jari, menghitung diameter dan juga keliling. Ya, kita lanjutkan. Apabila ada soal seperti ini. Ya, lanjutkan kembali. Silakan nanti kalian selesaikan latihan soalnya, yaitu di sini latihan soal pertama. Apabila jari-jarinya 5 cm, maka diameternya berapa? Kalau jari-jarinya 8 cm, diameternya berapa? Jari-jarinya 14 cm, maka diameternya berapa? Ya, berikutnya untuk nomor 2. Apabila tadi sudah diketahui ya, untuk keliling lingkaran A dengan diameter tadi yang diketahui di soal nomor 1, ya jadi jari-jari dan diameternya itu berdasarkan soal di nomor 1. Hitunglah keliling A, B, dan C. Untuk nomor 3, kalian diharapkan mampu menghitung keliling lingkaran dengan gambar yang sudah ada di sini, yaitu di lingkaran A diameternya 28 cm. Yang lingkaran B yang diketahuinya adalah jari-jarinya, yaitu 17 cm. Sedangkan lingkaran C yang diketahuinya adalah diameternya, yaitu 35 cm. Hitunglah keliling masing-masing lingkaran A, B, dan C. Oke, untuk soal berikutnya, yaitu nomor 4, masih menghitung lingkaran, tetapi yang untuk soal nomor 4 justru menghitung jari-jari pada lingkaran. Yang diketahuinya adalah kelilingnya. Diketahui di sini di lingkaran yang A, kelilingnya 628 cm, berapa jari-jarinya? Apabila lingkaran tersebut kelilingnya 50 cm, berapa jari-jarinya? Dan yang C, diketahui kelilingnya 132 cm. Sehingga apabila kita hitung jari-jarinya berapa? Oke, kalau sudah kita Oke, melanjutkan.
Sebuah pelangi diketahui jari-jarinya 26 senti. Ya, berapakah kelilingnya? Hitunglah kelilingnya. Yang 5B adalah di sini diketahui diameternya 14 senti. Hitunglah kelilingnya. Kalau yang A, 5A jari-jarinya 26 senti, sedangkan yang B diameternya adalah 14 senti. Hitunglah berapa kelilingnya, berapa sentimeter dari keliling lingkaran tersebut ya. Oke. Atau setengah lingkaran tersebut. Anak-anakku, itulah untuk latihan soal dari materi lingkaran pada mata pelajaran matematika kali ini. Silakan kalian kerjakan dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Nanti apabila kalian ada pertanyaan bisa dilanjutkan melalui grup WA. Demikian anak-anakku untuk penjelasan dari matematika untuk pembahasan lingkaran kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.